Oke, menarik sekali paparannya Pak Mujimin. Jadi bambu ternyata punya manfaat yang luar biasa, termasuk merambah unsur konstruksi dengan kekuatan yang luar biasa dan bisa digunakan dalam jangka waktu lama karena tol itu kan umurnya akan ratusan tahun ya. Sementara bambu ada di dalamnya menjadi bagian dari konstruksi. Nah, saya ingin tahu kan kebutuhan pembangunan sekian kilometer tol itu pastinya akan membutuhkan jumlah bambu yang sangat banyak, bahkan tadi disebut jutaan batang ya. Apakah tidak ada kekhawatiran untuk kehabisan bahan baku bambu di alam begitu Pak setelah ditebang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan yang panjang untuk kilometer tolnya itu. Monggo Pak Mujimin. Jadi gini, sekarang tentang eh, Stok apa ya, persediaan bambu di persediaan alam bambu itu apakah satu. cukup? Kedua, tentang perusahaan lingkungan. Eh, saya termasuk orang yang sebenarnya dikatakan pemerhati lingkungan juga iya, tetapi dikatakan yang lain juga nggak masalah. Tetapi pada dasarnya gini, ketika awal ada eh, apa ya, pengumuman bahwa tol yang di Semarang akan menggunakan bambu sejumlah 10 juta batang bambu dengan ukuran 8 meter paling pendek, itu kita sudah berpikir bambu di Indonesia akan habis. Tetapi setelah kita betul-betul observasi, melihat keadaan di lapangan, melihat keadaan di berbagai wilayah, termasuk kita pernah survei ke daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, daerah Jogja, daerah Jawa Timur dan sebagainya. Kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan, kita nggak perlu sampai merambah ke luar daerah. Bahkan untuk kebutuhan tol di Semarang itu di Jawa Tengah mencukupi dengan spek tertentu itu. Tetapi kenapa mereka harus ke sana kemari dan sebagainya? Ya karena memang itu untuk penyebaran ekonomi, itu satu. Kedua, ketika kerjasama antara kontraktor dengan satker satuan kerjanya dengan PPK-nya, pejabat membuat komitmennya itu betul-betul mau menyatu dan sesuai dengan spek yang ditentukan, bambu atau konservasi alamnya nggak akan sama sekali nggak ada kerusakan. Karena apa? Satu, jelas yang di tol itu sudah ada namanya apa ya, spesifikasi khusus. Satu, bambu harus tua, lurus, besarnya harus tertentu. Misalnya diameter ujung itu harus 7 cm dan sebagainya. Itu sudah ketemu sebenarnya, harus bambu tua. Nah, tergantung bagaimana kerjasama antara pejabat pembuat komitmen, eh, satuan kerja, dan kontraktornya sendiri. Kalau mereka betul-betul kredibel, kerusakan alam bisa ditanggulangi jauh hari sebelum ada kegiatan itu. Karena para penebang bambu, para supplier, para pengepul itu akan betul-betul memilih bambu yang berkualitas. Kedua, ketika spek tol itu kita paksakan untuk menggunakan bambu yang betul-betul berguna di masyarakat, juga sebenarnya tidak akan mengurangi kegiatan ekonomi masyarakat yang lain, termasuk kerajinan. Karena apa? Ternyata bambu ampel yang notabene tidak pernah ada orang menggunakan itu jadi laku di pasar tol. Kenapa bambu ampel? Bambu ampel itu satu, tidak digunakan di masyarakat, hidupnya di kali-kali, terus di aliran-aliran lah, di BBWS, di daerah aliran sungai, bahkan di gunung-gunung itu malah hampir tidak ada. Nah, ketika penebangannya tertata dengan baik, maka bambu itu akan terus tumbuh. Satu, pokoknya dipilih yang tua, nanti akan bambu itu akan tumbuh. Ke berikutnya, bahwa dapuran bambu, rumpun bambu itu akan mencegah abrasi sebenarnya ketika kita menebang dengan baik. Jadi kalau ketakutan tentang alam, kerusakan alam dan sebagainya itu bagi kami tidak ada. Yang penting komitmen pekerjaan dari kontraktor dan sebagainya, dari stakeholder yang ada di kementerian,
itu betul-betul menggunakan aturan yang betul. Tetapi kalau sudah ada oknum yang bermain, ya saya nggak tahu itu urusan mereka. Tapi kita yang sebagai supplier itu betul-betul berusaha menjaga sebaik mungkin, sebagus mungkin bahwa kualitas bambu yang kita kirim itu kualitas bambu yang betul-betul tua, spesifikasinya pas, dan sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Berikutnya, apakah dari tol itu menggunakan bambu yang lain? Iya, misalnya bambu hitam, bambu apus, bambu yang lain-lain bisa. Cuma saya tidak menebang bambu itu untuk keperluan tol. Kenapa? Karena itu harganya tentu lebih mahal. Kedua, ini spesifikasinya masuk ke dalam ranah kerajinan, masuk ke dalam kegiatan ekonomi masyarakat kreatif. Jadi kita memang tidak